Tadi sudah saya rekam, saya ulang lagi. Kali ini saya sendiri dan tidak ada yang menemani. Ini sebetulnya tidak perlu saya sampaikan, mesti video ini sudah terlihat saya sendiri. Jadi suasananya aja. Di sini yang kemarin malam, kemudian tempatnya berbeda. Kalau tempat itu boleh saya katakan studio, maka studionya ini berbeda. Kalau kemarin itu ada sebuah ruangan yang tidak sama dengan kali ini, bahkan biasanya malam, ini yang terjadi siang. Ini tak lain adalah tujuannya hanya untuk memberikan sensasi berbeda, sebuah suasana yang lain, perasaan yang berbeda daripada dulur-dulurku semua. Mengapa itu penting? Ini kenapa saya mau menyampaikan itu, karena terkait dengan apa yang hendak saya katakan nanti, bahwa bosan itu sebuah virus yang juga mampu menjadi wabah, sebuah perasaan yang timbul oleh akibat suasana-suasana yang sama dan terus-menerus diulang, sehingga terjadilah sebuah titik kebosanan. Bahkan kebosanan itu boleh terjadi kepada siapapun, pejabat apapun, dan usia berapapun. Seperti itu. Ia bernama bosan, kemudian kalau terus-menerus dibiarkan, maka boleh jadi dia menjelma menjadi stres. Ya, akibatnya kalau stres itu ya tahu sendiri. Maka tidak heran kalau orang-orang yang bekerja terus-menerus, kemudian apa yang dilakukan itu saja, itu dia butuh libur. Sisi lainnya mungkin fenomena ini COVID-19 adalah fenomena untuk menghadirkan liburan serentak. Nah, itu sisi positifnya yang barangkali kecil. Positif itu juga akan ada efeknya. Bahwa kalau tiap hari kita libur dan di rumah terus, libur tapi tidak liburan. Nah, ini kan menjadi sebuah situasi dan sensasi yang terus-menerus berulang juga. Maka dikhawatirkan nanti terjadi kebosanan, terutama untuk anak-anak sekolah yang biasanya ketemu dengan teman-temannya, bermain dan lain sebagainya. Ini mulai terjadi gejolak. Ini gejolaknya barangkali sudah terjadi pada anak-anak. Ini terutama anak-anak saya. Anak-anak saya biasa, yang satu biasa membaca, jadi ada sensasi yang seperti lainan dari bacaan-bacaan itu sehingga tidak bosan. Tapi yang satu lagi tidak suka membaca tapi suka bermain. Nah, bermainnya sensasinya ini harus berbeda terus tiap hari. Itu kalau saya menyikapi pada anak-anak saya. Tapi saya kira kebosanan itu terjadi juga di seluruh anak-anak di Indonesia pada musim seperti ini. Oleh karenanya bagi orang-orang tua, alangkah baiknya memikirkan situasi-situasi ini tidak hanya sekedar virus pandeminya, melainkan juga memikirkan efek dari kebosanan itu. Karena kebosanan itu bisa terjadi tidak hanya pada anak-anak, tetapi kepada orang tua. Kalau anak-anaknya bosan, orang tua-tuanya bosan, terus semuanya bosan, semuanya stres. Nah, ini juga perlu dipikirkan efeknya di kemudian hari, tidak hanya soal-soal masalah COVID-19. Jadi kalau saya berbicara masalah virusnya, tentu saja tidak banyak berarti karena bukan domain saya.
Tetapi kalau masalah rasa ini, kenapa saya merasa berkepentingan menyampaikan? Karena tiap-tiap manusia itu memiliki kebosanan. Tiap-tiap manusia itu memiliki rasa. Saya memiliki rasa yang barangkali rasa ini juga tidak jauh berbeda dengan rasa-rasa yang lainnya. Sehingga saya merasa punya kepentingan menyampaikan rasa itu, terutama rasa bosan. Sehingga pesannya adalah supaya kita juga memikirkan suasana atau kejadian selain tidak hanya masalah bencana ini, melainkan juga rasa-rasa bosan di lingkungan sekitar kita, supaya kita bersama-sama memerangi wabah ini dari berbagai elemen, dari berbagai situasi. Semuanya memiliki kepentingan untuk menyampaikan hal-hal kebaikan itu. Jadi kalau ini boleh dikatakan sebuah kebaikan, maka saya katakan ini adalah pesan-pesan supaya tersampai kepada para orang tua, remaja, dan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi barangkali itu, karena contoh yang sangat-sangat nyata itu tidak hanya di keluarga saya, tetapi barangkali semuanya memiliki situasi yang sama, perasaan yang sama. Oleh karenanya bersama-sama sekuat kemampuan kita, marilah kita berjuang bersatu padu dari berbagai sisi yang ada. Kalau dari keluarga kita sendiri saja sudah bergembira, maka semangat-semangat positif itu muncul, kemudian kita tularkan kepada lingkungan sekitar, maka bersama-sama kita dapat mengatasi masalah ini. Saya sangat yakin bahwa kita mampu keluar dari situasi ini. Kenapa saya yakin? Jadi kebosanan itu juga terjadi karena efek dari mandat kehidupan. Mandat kehidupan itu apa? Mandat kehidupan itu tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang itu menjadi kita tidak tahan dengan situasi kondisi yang statis, situasi yang monoton. Oleh karenanya kita selalu lentur, kita selalu beradaptasi dengan situasi-situasi itu. Nah, situasi-situasi dan adaptasi itu yang kelak menjadikan kita itu terus berkembang. Sehingga saya sangat yakin dalam situasi apapun, kondisi apapun, bangsa kita, diri kita, lingkungan kita mampu tumbuh dan berkembang, terlepas daripada bias-bias, efek-efek, nilai-nilai yang ada setelah kejadian wabah ini. Barangkali itu yang bisa saya hadirkan pada kali ini. Jika ini bermanfaat, silahkan bagikan atau sampaikan juga kepada orang-orang yang punya kepentingan sama. Jika tidak, juga tidak apa-apa. Demikian, selamat siang. Terima kasih.